Tari tradisi bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi juga simbol dari cerita, sejarah, dan identitas sebuah daerah. Di Banyumas, tarian tradisional bukan hanya seni, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Podcast tematik kali ini bersama penggerak budaya dan seniman tari di Banyumas akan membahas mengenai strategi mengelola dan mengenalkan tari tradisi kepada generasi muda, serta inovasi yang mereka lakukan untuk menjaga relevansi seni ini di era yang terus berubah. Halo semuanya, apa kabar pendengar dan pemirsa? Selamat datang di podcast tematik RRI Purwokerto bersama saya Prio. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya, terkait dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan salah satunya di Kabupaten Banyumas kita memiliki banyak sekali kesenian tradisional. Kita akan membahas dalam judul Melestarikan Tari Tradisi di Kabupaten Banyumas bersama dua tamu istimewa saya yang sudah hadir di samping saya, dan langsung saja saya akan perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ridwan Bungsu selaku Kepala Pusat Penelitian Jagabaya, maksud kami Nuswantara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Prio, sehat? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. saya juga. Dan di samping Mas Bungsu ya, ada Ibu Dewi Anggianing Tias selaku Ketua Yayasan Lengger Bicara. Apa kabar? Salam sehat. Iya. Terima kasih sudah hadir. Dan salam budaya. Salam budaya, lestari budaya. Oke, baik. Ini menarik nih kalau kita ngobrolin tentang kesenian tradisional dan khususnya tarian nih. Karena di Banyumas ini kan banyak sekali tarian-tarian tradisional, dan mungkin kalau yang paling populer gitu orang sering menyebutkan lengger misalnya itu ya. Nah, mungkin sejauh ini bagaimana sih praktisi-praktisi di Banyumas atau mungkin bahkan masyarakat Banyumas sendiri selama ini melestarikan tari tradisi yang ada di Kabupaten Banyumas? Mungkin saya ingin menggali informasi dari Mas Bungsu dulu nih selaku Kepala Pusat Penelitian Pelatihan. Pelatihan ya, Ya. bukan penelitian ya, mohon maaf ya. Pelatihan Jagabaya Nuswantara. Nuswantara. Mungkin Mas Bungsu boleh menjelaskan, silakan. Iya, Mas Prio. Sebelumnya terima kasih nih untuk undangannya di hari ini. Terkait pelestarian tari tradisi di Kabupaten Banyumas sebetulnya sudah mulai menggeliat. Baru bangun tidur. Kalau selama ini beberapa akhir tahun kemarin sebelum pandemi kita sebenarnya tari tradisi itu agak tertidur sedikit ya, karena pegiatnya juga sedikit, peminatnya juga sedikit, ekosistemnya juga tidak banyak. Nah, ini mulai menggeliat karena kebetulan Kabupaten Banyumas kan juga dipilih sebagai salah satu kota pertunjukan ya. Oh, Iya, sudah dinobatkan dari kementerian. kementerian. Jadi salah satu kota pertunjukan. Wow, berarti otomatis setiap hari, setiap tahunnya harus ada pertunjukan. Harus. Tugas berat nggak sih? Tugas berat. Tugas berat ya? Tugas berat dan harus dibuktikan juga kalau bahwa Banyumas itu memang betul-betul kota pertunjukan. Oke, baik. Lalu selama ini nih yang sudah dilakukan khususnya oleh Mas Bungsu selaku pegiat seni apa nih, Mas? Sebetulnya kita selama ini di Jagabaya Nuswantara, dari awal kita membuka kelas, kita membuka kelas itu beberapa, ada kelas tari, kelas karawitan, pedalangan, bahasa Jawa, teater, dan pencaksilat. Oh, baik. Itu kita memang mencoba semuanya. Artinya kita harus punya proses kurasi, kegiatan apa sih yang diminati sama anak-anak gitu. Dan ternyata kegiatan tari itu yang paling banyak diminati. Dan kita membuka kelas itu untuk anak-anak muda itu gratis, tidak berbayar. Wow. Artinya tidak dikenai biaya bulanan. Sama sekali? Sama sekali tidak ada iuran bulanan. Pendaftaran juga tidak bayar. Cukup mendaftar, isi formulir, data lengkap, silahkan langsung ikut kelas. Nanti kalau bludak habis ini gimana nih? Nggak apa-apa. Kalau bludak nanti kita pinjam tempat, pinjam RRI. Oh, boleh. Kita punya aula lumayan luas. Siap. Itu sementara saat ini karena kita baru berumur 3 tahun ya, Mbak.
2 tahun. Sebenarnya Efektif 7 tahun. nggak? Maksudnya Kalau sekolahnya 3 tahun. Kalau kelasnya kita itu terbuka sampai sekarang baru 3 tahun. Jadi 3 tahun. sekarang murid tari kita baru sekitar 160-an lah. Oke. Belum banyak ya. Ya, jadi karena hari ini kita lebih fokus ke tari gitu ya. Kita lebih banyak ngomongin tari meskipun tadi Bapak menyebutkan ada beberapa kesenian lainnya gitu kan selain tari gitu ya. Oke, saya lanjut ke Mbak Anggi ya. Mbak Anggi kan juga selalu berkolaborasi ya dengan Mas Bungsu kan. Kebetulan sama sih di Jagabaya. Oh, sebenarnya Jagabaya juga Iya. ya. Tapi ini Mbak Anggi juga mengetuai Yayasan Lengger Bicara. Iya. Sama Dan juga bareng gitu. Sama juga. Sebenarnya ini Orangnya itu satu aja ya. komunitas ya, Iya. cuma mungkin ada divisi berbeda gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau Mbak Anggi sendiri kan kalau dari nama yayasannya udah jelas, Yayasan Lengger Iya. Bicara. Pasti di sana ya udah notabene akan membahas lebih detail tentang lengger gitu yang memang salah satu tarian khas dari Kabupaten Banyumas. Nah, mungkin bicara lengger sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Lengger Bicara untuk benar-benar mengangkat lengger kembali ya? Setelah kita ketahui tahun lalu 2024 kan Iya. sibuk sekali Anda pasti Iya. dengan pemecahan rekor ya, dan alhamdulillah udah tercapai tuh. Terus Itu apa lagi nih? itu awalnya. emang. Awalnya sebenarnya Iya. ya. Oke. Awalnya melalui lengger kita bicara nih. Iya. Makanya namanya lengger bicara. Selanjutnya memang untuk tahun ini Iya. kita niatnya tuh bikin event lengger bicara ini tiap tahun. Oh, berarti jadi event tahunan. Event tahunan. Oke. Cuma kemarin pemecahan 10.000 lengger itu dari awalnya supaya lebih apa ya? Lebih Jadi icon lah ya. Iya, lebih orang Bombastis gitu. jadi perhatian orang-orang Oke. lah ya. Kita cari perhatian. Terus di tahun ini akan diadain lagi Oke. Juni juga, bulan Juni Tanggal 22 ya. Juni. Ya kan udah ditetapkan Hari Lengger Hari Sedunia ya. Lengger Iya. Sedunia. Wow. Walaupun belum ditetapkan ya. Iya. Secara resmi Secara resmi Secara belum. resmi belum, cuma ditetapkan. sudah Baru diusulkan. diusulkan yuk ke Iya. UNESCO ya. Baru ke kementerian. Oh, kementerian dulu ya. Semoga nanti beneran terrealisasi Iya, ya. semoga. Nah, tahun ini cuma memang udah nggak pemecahan rekor lagi, tapi Apalagi kita nih? lebih ke pertunjukan. Oh, pertunjukan lengger mungkin Iya. yang massal juga atau bagaimana? Kolosal, tari kolosal Kolosal. lengger bicara nanti dengan format yang kita udah bikin tariannya. Koreografinya Iya. sudah ada Koreografinya, berarti. terus ada formasi-formasi yang ini. Lebih dari tahun lalu pastinya ya. Mudah-mudahan. Lebih, iya. Kalau secara jumlah enggak. Enggak, Tapi tapi secara kualitas kualitas akan lebih baik akan ya. lebih baik. Oke, kalau tahun lalu kan memang secara kuantitas ya Iya. itu luar biasa kan. Banyak support dari seluruh Seluruh penjuru masyarakat. negeri bahkan Iya. sampai public figure Iya, banyak yang betul. turut support gitu kan. Iya. Dan tahun ini targetnya apa nih? Targetnya lebih ke apa ya? Kita menampilkan nggak cuma lengger sih, Iya. karena ini Apalagi? pengen pesta kita bersama. Karena Oke. ya itu Banyumas sebagai apa kota pertunjukan. Mm-mm. Jadi kita akan membuat hampir semua lah ya seni. Iya, ada banyak pertunjukan yang akan kita Iya. suguhkan. buat Oh, berarti masyarakat. kolaborasi berbagai macam seni, Betul. bukan Iya, hanya jadi lengger. kalau Iya. nanti di siangnya ada festival ya. Mm-mm. Jadi nanti kita event Lengger Bicara tahun ini akan dibagi 3. Oke. Yang pertama tuh art camp. Art camp. Iya. Berarti nanti ada Lengger Bicara art camping camp. gitu. paket wisata. Iya, paket paket wisata. Nanti kita akan ambil peserta juga dari luar negeri dan dari nasional. Lokasinya di mana itu? Nanti rencana? kita di Batu Raden, Iya. Apa tuh ada? di mana? Kota Ada Lama. beberapa Lamahan ya. Kota Lama dan di Desa Cibun ya, Iya. Kanewas. Oh, Cibun. Ya. Itu kan aksesnya lumayan susah ya. Iya. Iya. Tapi kan menarik. Iya, tapi view-nya Secara emang alam. bagus. Betul. Kayak Bali ya. Jadi kita ada wisata alamnya itu. Jadi nanti Wow, ini kalau saya harus kayaknya saya harus datang nih. Nah, harus ikut ya. Kayaknya ikut iya, tahun ini jadi deh. nanti Tahun lalu saya absen nih. workshopnya latihan nari tapi di alam. Wah, Jadi biar keren nanti Iya. peserta itu merasakan activity yang berbeda gitu kan. Enggak Iya. cuma wisata tapi dia juga bisa merasakan gimana belajar menjadi seorang penari, Oke. menyatu dengan alam gitu-gitu. Itu serentak di 3 tempat atau bergantian nih lokasinya? Nanti kan Kita jadi selama ada 5 hari ya? 5 hari. 5 hari nanti Jadi activity setiap hari harinya pertama kita di mana, pindah-pindah. hari Oh, kedua di mana. mobile gitu, pindah-pindah gitu ya. Tapi nanti tempat istirahatnya kita jadikan satu area satu area, yang biar nanti kita berangkat ke lokasi yang lokasi buat kegiatan itu mudah gitu.
Oke, wah menarik sekali nih. Ini sesuatu yang berbeda nih Iya. dari tahun Iya. lalu ya. Tapi kalau yang kayak pertunjukan yang yang kolosalnya yang kayak di GOR kemarin tetap ada juga nggak? Tetap ada. Nah, yang kedua itu ada Lengger Bicara Festival. Heeh. Itu 2 hari, 21 dan 22. Iya. Lomba-lomba. Yang 21 itu lomba-lomba. Oke. Lomba tari, lomba. Oh, berarti dikompetisikan nih? Iya. Mungkin antar sanggar-sanggar gitu Ya, atau bisa, bagaimana? umum Atau lah. pelajar Umum. Ya, umum pelajar ya? dan boleh dari sekolah, dari sanggar. Oke. Kemudian juga ada pesta dolanan anak. Wah, menarik. Nah, itu. Berarti ini dolanan-dolanan tradisional yang udah mulai Iya. ditinggalkan, Gobak sodor. di ini lagi diangkat pengen lagi. dikompetisikan sih, kayak gobak sodor itu Kebak dikompetisikan. sodor, apalagi Seru mungkin kan? Egrang. congklak itu ada nggak sih? Ya, Kalau- Ada. Ada gitu kan? Apa sih Sundamanda? Terus lompat tali, Ya. Di sini kan lompat ada ya? tali, lompat Sundamanda. tali. Lompat tali gitu ya. Wow, keren itu. Iya, itu nanti akan Dalam satu festival itu, satu Iya, hari ya. itu di hari Sabtunya. Oke. Kemudian di hari Minggunya yang pagi sampai sore itu ada pertunjukan ebek, Ketoprak. salensai, kentongan, ya. keroprak, sendra tari, Oke. gandalia. Ya. Oh, Gendala yang di itu ya desa Rawalo. Rawalo itu saya pernah Iya. ke sana juga tuh. Bagus tuh. Iya, Yang calung kayak angklung ya. kreasi sama keroncong. Keroncong. Wow, Jadi beberapa lengkap pertunjukan banget ya. akan kita Kita suguhkan di dalam 3 satu hari panggung. itu. Nah, 3 panggung kecuali ebek ya. Ebek kan Ebek? harus di lapangan kan. Iya, Ya, kan ada jadi tempat ada sendiri. panggungnya, ada yang outdoor, ada yang Ada yang outdoor, ada yang indoor ini itu ya. ebeknya harus beda ya, Mas? Oh, Ya. tanpa ini, Lebih tanpa yang- kesurupan berarti. Tanpa Iya. mendem. Action Iya, aja, action. Hanya tariannya aja. iya. Iya. Mungkin lebih fokus ke sana Nah, kali ya. soalnya peserta art camp-nya nanti akan bergabung di situ. Oh, akan Akan perform. join di situ. Ya. Iya. Atau yang perform malah. Nanti Enggak. kita adakan Kayak flash mob mungkin ya, ngikutin gitu. Itu nanti enggak ada tim ebeknya, Mhm. tapi nanti ditambah dengan peserta art Oh, camp. peserta art camp itu. Selama mereka ini dapat workshop itu, Betul. mereka nanti diajari gerakan Iya, itu betul. nanti terlibat di sana. Iya. Betul. Wah, menarik ya. Iya. Waduh, kalau saya ambil cuti apa ya? biar ikutan kayaknya seru nih. Nah, Oke, ya, terus oke. kemudian terakhir di sorenya flash mob. Flash mob. Flash mob dengan tarian yang tahun lalu untuk 10.000 lengger itu. Wow, ini lebih menarik Nah, ya. mungkin ya nggak sampai 10.000 lah. Iya. Tapi nanti semuanya free atau ada Free. berbayar tiketing Free. gitu? Mungkin gini Mas, mungkin aku nambahin Iya, ke gila, Mas, Mbak langsung. Anggi ya untuk Lengger Bicara yang tahun ini Heeh, kita kan menitik beratkan ke kualitas. kualitas. Nah, dan sebetulnya target utamanya kita itu bukan hanya masyarakat Banyumas. Kalau kemarin kan tahun kemarin kita memang benar-benar mau membuktikan Iya. Iya. keluar ya, terutama ke Iya, orang betul. dari luar kabupaten bahwa Kabupaten Banyak- Banyumas banyak punya penari. banyak potensi. Iya. Artinya kita ngumpulin 10.000 anak aja dengan mudah gitu kan. Gampang Alhamdulillah, banget itu iya. gitu kan. Cuma Nggak gampang. ketika itu sudah terbukti maka kita harus membuktikan lagi kan kualitasnya seperti apa nih gitu kan. Nah, artinya tujuan kita adalah ke masyarakat di luar Banyumas. Silahkan datang ke Banyumas, silahkan menikmati apa yang ada di Banyumas. Jadi kita pengen tunjukkan pertunjukan-pertunjukan itu kita kemas secara apik gitu ya. Iya. Biar nanti orang datang ke Orang luar. Banyumas itu ya udah ikut activity art camp 5 hari, habis itu ikut festivalnya, menikmati kulinernya Banyumas, melihat pertunjukan-pertunjukan kesenian di Banyumas, sama nanti puncaknya itu di malam hari itu bisa menyaksikan tarian kolosal yang digarap secara matang itu. Oke. Dan Itu. pertunjukan yang lain. Dan pertunjukan yang lain. Jadi Ada- kalau misalkan Iya, drama tari musik. ada drama tari. Jadi kalau misal tadi pertanyaan ada ini nanti gratis apa enggak? Kita pengennya gratis untuk semua masyarakat ya. Yang dari luar kota juga boleh ikutan kan? Boleh. Tapi kalau Kalau misal kayak kan harus stay kan di sini kan, Nah, otomatis kan iya. ada Betul. biaya kan. nah itu yang sebetulnya kita harapkan. Oke. Artinya ketika kota pertunjukan itu kan Mhm. sebetulnya kita butuh indeks ya. Artinya seberapa lama sih orang datang ke Banyumas kalau hanya untuk misalkan nginep sehari gitu kan, Iya. 2 hari gitu. Jadi sebuah kota pertunjukan yang sukses itu ketika dia bisa mendatangkan orang datang ke sini sampai 4 hari, 5 hari menikmati banyak. Nah itu yang sebetulnya yang kita Jadi harapkan. Targetnya di situ. Baik. Wah, berarti nanti itu akan melibatkan banyak pihak ya, kolaborasi Iya. banyak pihak. Betul. Karena kan nanti mungkin dari apa PHRI. agen agen apa tur ini kan, agen Ya, tur gitu kan, agen tur. travel segala macam, akomodasi itu juga akan terlibat di acara ini ya. Bukan Mudah-mudahan. dan UMKM juga nanti kan otomatis Iya, menggerakkan nanti ada perekonomian pasar juga ya. UMKM tetap. Oke. Ya,
lanjut lagi nih ke tema nih, kita bagaimana kita supaya tari tradisi di Banyumas ini makin istilah dilestarikan dan juga makin dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Anda sendiri, apakah tarian di Banyumas nih, tarian tradisionalnya selain Lengger, ini sebenarnya masih ada tarian-tarian lain nggak sih yang perlu dikenalkan lagi ke publik gitu, Mas Bungsu? Oke. Sebetulnya kita bahas dulu mungkin definisi Lengger ya. Lengger ya. Artinya Lengger itu bukan sebuah jenis tarian, tapi Lengger adalah pelaku. Oh, pelaku Ya, ya. Lengger Personnya itu ya. personnya. Oke. Jadi Lengger adalah sebuah pertunjukan. Oke. Jadi seorang penari ketika dia diiringi, ini kita ke Flashback basicnya dulu ya, flashback basicnya. ke zaman dahulu Iya. kala waktu kita masih belum lahir mungkin. Ya belum. Ya, pada saat itu Lengger adalah sebuah pertunjukan seni kerakyatan Heeh. yang dimana penari itu naik ke atas panggung diiringi oleh musik bambu. Ya, menari bersama. Kadang-kadang dia mempersilahkan penonton untuk ikut menari, Ngibing gitu ya. ngibing ya kan. Iya. Nah, maka dia disebut Lengger dan pertunjukannya adalah lenggeran. Oke. Makanya itu bukan sebuah jenis tarian, Oke. tapi itu sebuah jenis pertunjukan lenggeran yang dimana pelakunya adalah lengger. Dan lengger itu nggak cuma menari, tapi bernyanyi juga. Oke. Nah. Bisa nyinden ya? Ya, bisa nyinden sambil nari, dengan itu zaman dahulu ya Mas. Oke. Lalu perkembangan zaman sekarang karena itu terlalu sulit buat kita yang mungkin Harus era multi sekarang. talenta ya. Ya, era sekarang kita banyak disibukkan sama berbagai hal yang harus kita kuasai. Problematika kehidupan. Jadi itu semakin sulit mungkin dirasa ya. Artinya sekarang lebih Lengger itu jadi sebuah ciri khas. Ciri khas. Oke. Ciri khas di Kabupaten Banyumas ada Lengger. Oke. Nah, kalau tariannya sendiri sebetulnya tarian apapun boleh. Boleh. Kita ada tari banyak sebenarnya yang diciptakan sama tokoh-tokoh besar kita ya. Dulu ada Lengger-lengger zaman dahulu itu banyak menciptakan karya, ada Tregel, ada Rumeksa, ada Gambyong Banyumasan. Nah, itu jenis-jenis tariannya ya. Kabupaten Banyumas. Tapi basicnya adalah lenggeran tadi ya. Lengger itu Ya. kuat banget, kental banget bahwa Lengger itu ya adanya di Kabupaten Banyumas. Banyumas. Iramanya Sebetulnya juga pakai calung gitu, khas gitu ya. Sebetulnya di Wonosobo juga ada, di Cilacap ada, Purbalingga ada. Cuma Lengger Banyumas itu lebih punya ciri khas yang Ikonik lah ya, udah lah ya, udah melekat ya. mungkin itu. Apalagi dulu kan udah difilmkan kan lewat dulu Sang Penari misalnya Ya, dari karyanya Pak Ahmad Tohari gitu kan. Betul. Itu salah satu yang juga mengangkat nama si tari Lengger juga kan. Betul. Nah, itu rencananya juga kan rencananya nanti di Lengger Bicara 2025 kita akan ngangkat Ronggeng Duku Paruk juga. Wow. di drama tari Di musik dramanya di itu. malamnya. Waduh, ini lebih penasaran lagi nih. Dulu udah difilmkan, sekarang dibikin drama. Kalau ini. tahun ini mungkin lebih ke kita menghargai jasa-jasa para tokoh-tokoh lah. Tokohnya ya. Tokoh Lengger, tokoh sastra seperti Pak Ahmad Tohari yang sudah mengangkat Ronggeng Duku Paruk gitu ya, khasnya orang Banyumas. Kita besok akan lebih menghargai itu, berkarya dengan maksimal supaya masyarakat ingat lagi. Iya. Gitu. Oke, tadi kita bicara penamaan nih istilah. Kan ada dulu orang nyebut ronggeng, ada lengger. Ya. Nah, mungkin ini perlu dibahas juga nih kadang-kadang. Soalnya mungkin saya pernah berkunjung ke beberapa daerah gitu ya di pelosok Banyumas. Ini ada yang menyebut ronggeng, Ya. tapi dengan tarian yang sama yang saya ketahui itu lengger. Ya. Nah, ini mungkin Mbak atau Mas boleh membahas ini dan juga menjelaskan apa bedanya nih. Karena saya juga pernah mendengar ronggeng itu juga menjadi istilah di tanah Sunda gitu Ya. ada. Nah, ini bedanya di mana nih? Sebetulnya itu ciri khas aja Mas, Ciri aja. khas ya. Jadi kalau kita bilang, kalau kita semua ada pernah dengar kata-kata tayub. Tayub, iya Nah, betul. Tayub itu kan sebetulnya semua dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai itu semua zaman dahulu kala. Ada ya. Itu tayub, namanya tayuban itu tari, menari. Tari. Oh, Ya, baik. tarian itu. Jadi kalau tari itu kan bahasa sekarang ya, maksudnya bahasa yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, tayub itu di berbagai tempat masih pakai bahasa tayub itu. Oh, Tapi baik. kalau di sini kan pakainya tari gitu. Tari, iya. Nah, ronggeng itu sebenarnya dari zaman dahulu, betul Mas. Ronggeng itu Istilahnya? dari berbagai daerah semua disebutnya ronggeng. Ronggeng ya, oke. Ronggeng itu adalah pelaku tari. Oh, Pelaku tayub itu, yang melakukan tayub itu namanya ronggeng. Siap. Itu setahu saya ya. Oke. Nah, kalau di daerah
Wonosobo, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga itu disebutnya lengger. Oke. Baik. Lengger itu kan banyak definisinya, Mas. Kalau yang saya tahu ada, kalau yang bercanda-bercandaannya Iya. gitu, lengger itu artinya dikendarani Leng bukan jebule, jengger. Nah, kita juga gitu pernah ya. dengar itu ya. Nah, itu bercandaannya. Kalau setahu saya, dulu dikasih tahu sama mbah-mbah saya, lengger itu leng itu dari eling. Eling, Nah, baik. ger itu anak. Jadi orang tua memberitahu ke anak supaya eling, supaya selalu ingat, gitu, selalu sadar gitu. Oke. Itu lengger itu dari situ, kata mbah saya. Iya. Terkait yang menarikan ini kan ada yang penari laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kalau secara sejarah sebenarnya lebih dulu yang mana nih? Apakah langsung dulu penari pria atau penari wanita? Oke, kalau secara sejarah ini Mas Priyo, sejarahnya lengger itu dilakukan oleh perempuan. Perempuan ya. Lengger itu ya pasti perempuan. Jadi ketika lengger wadon itu nggak adanya lengger. Karena lengger itu pasti perempuan. Kalau yang laki-laki bukan lengger namanya. Bancer atau badut. Atau ya banyak sebutan. Dulu kan kalau nggak salah ada badut yang memang menemani lengger di panggung, itu kan ada tuh yang berdandan dengan khas itu gitu kan. Itu pasangan kan, pasangannya laki-laki. ya. Nah, pada saat zaman perjuangan kita dulu, sempat para petani, para pejuang kerakyatan itu punya ide, ayo kita menyamar sebagai perempuan. Lalu kita berdandan dengan cantik, menari supaya mereka jatuh hati sama kita nanti, yaitu untuk mengelabui strategi perang pada saat itu. Jadi itu sejarah yang selalu melekat, terutama di Kabupaten Banyumas, bahwa ada lengger lanang. Lengger lanang itu ya laki-laki, prajurit-prajurit, pejuang-pejuang yang menyamar menjadi penari. Ya, saking pintarnya mereka menyamar, akhirnya sampai nggak ketahuan ya. Sampai nggak ketahuan. Berarti canggih dong dulu make up-nya apa segala macam. Biasa jadi penasaran zaman dulu kayak gimana. Mungkin itu. Jadi itu salah satu strategi untuk mengelabui musuh itu pada saat itu. Nah, ketika sekarang lengger lanang itu diangkat karena sejarahnya itu tadi, Mas. Oh, baik. Mungkin Mbak Anggi mau menambahkan terkait ini lengger tadi yang yang penarinya laki-laki atau perempuan itu? Ya, hampir sama sih. Hampir sama ya. Saya juga diceritain. Apalagi kan beberapa tokoh yang menyuarakan lengger gitu ya. Kan ada Mas Rianto, kita tahu ya, udah maestro lah ya. Beliau udah dikenal bahkan bukan di nasional tapi bahkan di internasional juga. Ini kan kita bangga gitu punya Mas Rianto gitu. Dan kita nggak tahu lagi nanti setelah Mas Rianto ada lagi nggak generasi yang akan meneruskan ini gitu. Kalau menurut Mbak Anggi sendiri, ada nggak sih sekarang bibit-bibit yang mungkin setelah Mas Rianto ini yang juga nanti mereka punya talenta yang sama yang bisa menjadi kebanggaan nanti setelah Mas Rianto nanti kan mungkin dia lebih fokus di luar negeri misalkan harus ada yang meneruskan nih di sini. Nah, ada nggak Mbak punya kans calon-calon penerusnya Mas Rianto lagi nggak supaya lengger ini tetap lestari? Sebenarnya sih banyak kayaknya, Mas. Banyak ya sebenarnya. Cuma mungkin kalau yang lengger perempuan, ya lengger. Iya. Yang perempuan ini belum pada keluar aja, belum pada yang kan kesempatan untuk belum terekspos aja ya. Iya. Sebenarnya ada ya. Salah satunya nanti lengger bicara, salah satunya akan memunculkan itu. Ada mungkin satu lagi. Iya. Karena itu kan butuh kayak harus exposure-nya harus besar ya. Kalau Mas Rianto kan tadi diundang juga nih katanya. Biar di-spill dulu nih. Iya. Kalau Mas Rianto kan emang udah dia sendiri ya ke Jepang bikin sanggar itu juga salah satu yang jadi perhatian orang ya. Iya. Terus kemudian dia lebih sering tampil di nasional. Mungkin kita akan mulai mengangkat lagi mungkin penerus-penerusnya berikutnya ya. Yang masih muda-muda itu sebenarnya kayaknya. Ada ya sebenarnya. Ya udah mulai baik yang laki-laki perempuan ada juga ya. Lebih ke perempuan sih. Lebih kalau sekarang perempuan ya. Sekarang sebenarnya banyak perempuan. Lebih mayoritas perempuan ya. Ya, kalau penari laki-laki itu sangat sulit sekali. Sangat sulit ya. Agak mungkin karena image kali ya. Jadinya agak susah juga ya. Iya. Kecuali yang mereka memang menempuh pendidikan di kayak ISI mungkin beda cerita ya. Dan ini nambahin Mas, lengger bicara ini salah satu inisiasinya Mas Rianto ini. Iya. Sebenarnya Mas Rianto itu pendiri lengger bicara. Oke, baik. Ya, jadi kalau Mas Rianto itu perjuangannya udah luar biasa ya buat lengger ya.
Sampai dengan adanya Yayasan Lengger Bicara ini ya karena idenya Mas Rianto dulu waktu sama Pak Andi F. Noya. Beliau berdua pernah ngobrol, punya cita-cita pengen, ayo kita bikin 10.000 lengger. Maka kita kumpul, kita kemarin bikin. Nah itu perjuangan Mas Rianto itu masih panjang. Dan beliau juga pasti berpikir siapa yang akan meneruskan perjuangan ini. Nah, kita semua bareng-bareng lewat Lengger Bicara nanti akan intip-intip lah. Nanti kita intip-intip mana sih talenta yang perlu termasuk mungkin di sanggarnya Bapak ada kan udah kelihatan nih bibit-bibitnya ya. Banyak Mas, banyak ya. Oke, tapi nanti Mas Rianto akan terlibat juga di event kali ini atau? Pasti Cuma ya. Karena memang sampai saat ini kan Mas Rianto masih di Jepang. Iya betul. Dari awal kita ngobrolin rencana jadi cuma belum sempat online. Pulang ya. Baru pulang nanti akhir Maret ini. Iya. Dan itu juga Mei beliau pergi lagi. Kayaknya ke Amerika. Ya. Iya sibuk sekali. Jadinya, saya kalau lihat di sosial medianya tuh wow. Makanya jadi akhirnya kita yang di sini yang. Tapi tetap Mas Rianto tetap jadi supervisi. Tetap ya. Iya. Tetap komunikasi ya. Kayak koreografi kita ini gimana Mas? Musik juga udah kita buat. Gimana ya harus persetujuan dia juga. Berarti di sanggarnya Bapak juga lengkap ya, ada gamelan segala macam, seperangkat untuk mengiringi para penari juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya nih ada mungkin teman-teman pelajar atau anak muda di luar sana yang ingin belajar ke sanggar Mas Mbak ini, apa nih yang harus mereka lakukan? Apa cukup datang dulu isi formulir atau mereka harus punya basic dulu nggak sih? Atau memang yang kalau memang hanya pengen belajar tapi misalnya belum punya basic tetap diterima juga atau bagaimana? Ya, tetap diterima. Cuma nanti kita ada seleksi ya? Ya, ada seleksi ketika tes anak ini mendaftar. Nanti sama pengajarnya akan diseleksi sejauh mana kemampuan dia dalam menari. Kalau dia memang belum punya basic sama sekali, maka dia akan dimasukkan ke kelas 1 gitu. Kelas dasar. Kelas-kelasnya. Ya, ada kelas-kelasnya, ada tingkatannya. Kalau dia sudah dari kecil sudah menari, sudah punya basicnya, nanti dia tinggal lanjutan nanti ke kelas lanjutan. Ada lagi kelas ekspor gitu. Oh gitu ya. Oh baik. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Betul. Tapi tidak ditolak begitu aja ya. Kalau ketika belum punya basic hanya pengen belajar tetap diterima cuma dari kelasnya. Ya. Mau belajar itu udah bagus banget Mas. Iya, karena kan harus kita jarang ya sekarang ya orang yang mau nari tradisional ya. Iya. Kemarin sebenarnya setelah 10.000 lengger itu cukup banyak yang peminat. Yang hanya WA, kalau saya ikut kan jadi mungkin lihat teman-temannya ini ada yang tadinya nggak ikut terus karena lihat teman-temannya ikut 10.000 lengger jadi pengen gitu, ya. Juga ada gitu. Oke. Tapi sering bikin workshop di sekolah-sekolah juga nggak sih Mas Mbak berdua? Ini kebetulan kita mulai di kemarin ya, di pertengahan puasa, nanti akan dilanjutkan setelah Lebaran. Lengger Bicara bersama sanggar-sanggar yang kita ajak bekerja sama itu masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan kayak semacam seleksi dulu, seleksi awal. Nanti setelah itu nanti kita akan latih mereka di sanggar-sanggar yang sudah kerja sama kita. Kita kasih workshop tarian, nanti setelah itu nanti kita pentaskan di Lengger Bicara. Itu tari masal itu kita bikin. Berarti nanti mungkin seluruh sekolah yang ada di Banyumas ini? Atau dipilih aja beberapa yang sementara ini dipilih yang di kelurahan kota ya? Ya, kota aja dulu. Kota dulu ya. Karena prosesnya kasihan kalau yang jauh-jauh. Iya, karena pasti aksesnya ke sini ya. Cukup lama. Iya. Oke. Ini Anda berdua kan udah berbicara lah ya lewat Lengger gitu kan. Maksudnya udah ada actionnya gitu ya. Nah, mungkin di Banyumas ini kan banyak sanggar-sanggar, komunitas-komunitas seni yang mungkin sebenarnya secara kemampuan mungkin bisa dibilang mereka tidak kalah gitu ya dengan sanggar-sanggar yang ada di pusat pemerintahan gitu ya. Tapi mungkin kesempatannya mereka mungkin belum dapat. Nah, kayak EBEK lah. Saya pernah waktu itu bahkan kemarin saya sebelum Ramadan pernah diundang ke Jakarta untuk menyaksikan EBEK di Jakarta dan ternyata tuh peminatnya iya betul. Saya ke sana. Nah, itu tuh bagus gitu. Maksudnya dan di sana ada komunitas juga. Itu kan bukti bahwa masyarakat Banyumas Raya gitu yang ada di perantauan, mereka tetap mencintai keseniannya gitu ya. Meskipun mungkin masih ya ala kadarnya misalnya belum yang dikemas dengan bagaimana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dengan sentuhan-sentuhan kekinian atau mungkin nanti ada sentuhan-sentuhan ekspor gitu, apakah nanti ada wacana ke depan juga menggandeng para seniman-seniman yang bukan hanya mungkin yang tersebar di
orang Banyumas tapi yang ada di perantauan dan juga yang di Banyumas sendiri, supaya nanti sama-sama lah bikin pertunjukan mungkin yang belum pernah dibikin sebelumnya yang lebih bagus lagi gitu. Ada nggak rencana ke sana, Mbak? Pengen sekali ya. Sebenarnya rencana kita yang agak sedikit jangka panjang ya. Kalau kita bicara itu sebenarnya jangka panjang. Sebenarnya kalau ditanya, kalau saya sering ada diskusi atau ada itu, sering ditanya kayak apa sih sebenarnya seni tradisi Kabupaten Banyumas, terutama dunia tari ya, dunia lengger. Menurut saya itu dan teman-teman pelaku seni, seni lengger itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya di desa-desa sana banyak sekali yang belum bisa kita kasih kesempatan, terus kita angkat, kita ekspos gitu, karena akses ya terlalu jauh. Satu itu. Kedua, ekosistem pertunjukan di Kabupaten Banyumas juga belum terlalu besar. Baik. Artinya sanggar-sanggar yang sebanyak itu, anak-anak yang sebanyak itu ya dikumpulin di GOR itu mereka tidak semuanya punya kesempatan untuk pentas ya. Nah itu mungkin yang PR buat kita. Sama yang di desa-desa itu banyak sekali yang lengger-lengger konvensional itu yang sekarang sudah nggak pernah pentas lagi. Ya karena keterbatasan itu tadi, ruang untuk melakukan pertunjukan. Oke, jadi dibutuhkan mungkin ekosistem yang lebih baik. Nah, mungkin Mas dan Mbak berdua nih yang harus kita bareng-bareng pelopori gitu ya. Sering bikin pertunjukan iya, mungkin sih. Kan sekarang kayaknya jarang tuh orang hajatan nanggap lengger. Dulu waktu saya kecil itu saya masih menangi lah ya, masih saya mengalami gitu ya waktu saya kecil, karena kebetulan saya asalnya desa juga, jadi pernah ada tetangga bikin hajatan nanggapnya lengger, dan itu dulu excited gitu, maksudnya bikin ekonomi kan, UMKM tuh berjualan gitu kan dari zaman itu gitu. Tapi sekarang kayaknya udah jarang banget, wayang aja udah jarang gitu ya, yang apalagi lengger gitu. Nah ini menurut Anda apa nih yang perlu diperbaiki nih supaya lengger itu lebih hidup lagi, dan orang sekarang juga nggak segan-segan lah kalau misalnya punya rezeki nanggap lengger atau apa kesenian yang lain gitu. Apa nih? Mungkin butuh himbauan ya, terutama dari pemerintah daerah yang punya kebijakan, himbauan untuk seluruh aspek. Artinya nggak cuma masyarakat aja nih, kayak tadi Mas Priyo bilang di hajatan itu salah satu kekuatan itu. Ketika di hajatan itu sudah tidak ada lagi pertunjukan lengger, nanggap lengger, itu kekuatannya akan berkurang drastis. Apalagi dari pihak-pihak misalkan pengusaha swasta itu ya. Kita butuh sekali itu himbauan dari pemerintah, kalau ada acara di tempatmu ya pakailah itulah, wajib lah. Jangan, ya dihimbau untuk pertunjukannya lengger gitu. Ada salah satu tarian Banyumas, misalkan di Rita Supermall, ketika ada bazar, ketika ada apa itu harus selalu ditampilkan ya. Minimal ada satu kesenian tradisional lah ya. Ya masalahnya kan kayaknya grup-grup lengger sekarang juga udah mulai berkurang gitu kan, kalau yang di daerah gitu, yang di pelosok-pelosok wilayah gitu kan. Yang mungkin kalau yang masih ebek mungkin masih bisa kita lihat lah ya. Tapi kalau yang lengger, pure lengger itu udah jarang. Bahkan mungkin penarinya pun udah alih profesi gitu kan. Yang dulu. Nah, supaya mereka tetap mencintai lengger, apa nih, semangat seperti apa yang harus dibawa nih? Mungkin kita punya bentuk baru, harus mencari, bukan punya, mencari, menggali bentuk baru yang sampai akhirnya anak-anak muda itu generasi Z dan berikutnya tertarik. Udah alfa loh udah. Iya, ini kan udah alfa, bahkan nanti generasi strawberry dan sebagainya. Lebih tertarik. Aku pengen kayak gitu. Itu yang harus itu yang belum muncul ya. Artinya kita di Jagabaya Nuswantara mencoba untuk itu, tapi bukan lengger ya, bukan. Tapi kita mencoba untuk membuat sebuah pertunjukan. Kita bikin drama tari musikal yang setiap 1 bulan sekali kita pentas. Itu sudah mulai tertarik tuh. Ini di mana? Yang kayak kemarin tuh ya, yang di Hetero dan di Pendopo. Oh, berarti itu dari Jagabaya Nuswantara. Nanti bulan April setelah Lebaran nanti kita di Alun-alun. Oh, siap. Di Alun-alun Purwokerto. Nanti tanggal 26 di Jatilawang, tanggal Mei nanti mungkin di kampus ya. Nah, itu kita mulai menyodorkan sesuatu yang baru.
Dari sendera tari yang tadinya orang enggan untuk menonton sendera tari, kita kemas sendera tari itu dalam sebuah kemasan yang baru, yang lebih modern, yang kekinian ya. Kekinian. Iya. Akhirnya sekarang yang nonton anak muda semua. Iya, saya kemarin belum sempat nonton langsung sih. Aku udah lihat di sosmed, kayaknya seru sih. Ya, itu kita punya prototipe itu. Oh, sendera tari bisa diminati oleh anak muda. Berarti lengger juga bisa. Berarti kemasannya harus kita cari nih kemasan yang terbaik, formulanya itu. Itu yang lagi lengger bicara lagi gali sekarang. Itu berarti ada yang ada di Sanggar Jagabaya semuanya yang terlibat? Iya. Ya, ada kolaborasi. Kita kolaborasi sama sanggar-sanggar lain gitu ya. Oke, dan itu nanti rencana dengan konsep yang sama dipentaskan di beberapa tempat itu rencana tadi. Atau ada koreografi baru nih? Ada baru. Ceritanya baru. Kita selalu bikin baru. Iya. Ya, cuma kemasannya selalu kita pikirkan gimana caranya menarik perhatian adik-adik kita itu. Oke. Durasi berapa waktu itu penampilan? 1 jam paling. 1 jam ya? 1 jam. Ini nyampe kali ya? Ya, kadang nggak nyampe lah. Nggak nyampe ya. Oke, nah mungkin yang terbaru apa nih yang bakalan selain nanti Lengger bicara lagi Juni, apalagi nih yang? Ya ini April. Nanti kalau dari Jagabaya ada pesta rakyat itu di alun-alun. Di alun-alun. Ya. Tanggal 16 April. 17 April. Nanti kita bawain lakon Rahwana Sinta. Itu di alun-alunnya di tengah? Iya di jalan depan pendopo itu ada jalan itu. Di sana. Ya. Oke. Jadi on the street gitu. On the street. Ya. Di panggung terbuka. Iya. Itu untuk umum ya. Untuk umum. Oke, baik. Ya, ini kita waktunya sangat terbatas. Ingin sekali saya menggali tentang tari di Banyumas ini luar biasa gitu ya. Mungkin sebelum diakhiri saya ingin minta closing statement ya, mungkin harapan terbesar dari Mas Bungsu, Mbak Anggi terhadap tari tradisi yang ada di Banyumas ini supaya masyarakat lebih aware lagi, masyarakat itu nggak apatis karena inilah kesenian yang harus kita uri-uri terus gitu ya, bukan diuri tapi diuripi juga kali ya. Itu yang penting. Iya, supaya mereka juga tetap punya pemasukan gitu kan. Iya. Melestarikan kesenian ini ya. Mungkin dari Mas dulu silakan. Iya. Harapannya mudah-mudahan kesenian Banyumas terutama Lengger itu semakin bangkit lagi, dan harapannya di semua kegiatan apapun ada Lengger, karena sebenarnya saya di Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas bersama teman-teman ketika ada pertunjukan apapun Lengger dimasukkan, mau pertunjukan ebek, mau pertunjukan sendera tari, mau pertunjukan apa, ada Lenggerannya di situ. Nah, itu harapan kami supaya Lengger itu terus bangkit, terus banyak sekali sanggar-sanggar di luar sana, di pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Banyumas yang harus kita angkat juga, kita bantu juga untuk aktif, berperan aktif, dan mudah-mudahan pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang memudahkan kita lah untuk meningkatkan lagi di Lengger. Itu paling harapannya. Tapi sejauh ini udah support kan ya? Sudah support. Mungkin perlu ditingkatkan tambah lagi. Oke, monggo Mbak Anggi. Ya kalau saya ya semoga melalui Lengger Bicara ini juga bisa semakin kita usaha untuk memberikan pertunjukan seni Banyumas terutama, supaya terutama generasi muda yang kita incar mau mengenal. Kalau kenal kan nanti semoga sayang dan mencintai dan akhirnya mau ikutan untuk ya mungkin kalau misalnya kayak saya nggak ikut nari tapi ikut support dalam kegiatan ini untuk lebih meningkatkan lebih meningkatkan ya kesenian Banyumas inilah. Itu mungkin itu sih harapannya sih, semoga semakin diminati anak muda sih. Oke, harapannya Mas Mbak berdua, harapan kita semua pastinya warga Banyumas untuk lebih mencintai kesenian dari daerahnya sendiri ya. Iya, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Betul. Karena kan
mungkin di luar negeri banyak kesenian yang lagi happening, tapi kita juga bisa loh mengangkat kesenian kita sendiri, apalagi kan era sosmed itu sebenarnya dengan mudah ya, kita memviralkan hal-hal yang berbau kesenian khususnya di Banyumas ini supaya lebih mendunia lagi ya. Dan kemudian apa yang dicita-citakan berdua nanti di event berikutnya juga lebih sukses lagi, pesertanya bukan hanya dari Banyumas tapi lebih luas dari seluruh Indonesia bahkan di dunia ya. Amin. Baik, gak terasa nih. Aduh, pengennya sih ngobrol lebih lama lagi ya. Tapi apa ya, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Priyo. Terima kasih Mas Priyo. Sehat selalu, sukses. Ya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk pendengar yang bisa di rumah. Ditunggu nanti nonton. Insyaallah, semoga saya jadwalnya bisa ya. Dari kemarin pasti nggak bisa karena jadwalnya bentrokan dengan jadwal lain. Disiapkan, ambil cuti tadi Bu. Mudah-mudahan ikut akan meliput lah, bikin konten di sana. Iya, boleh. Oke, baik pendengar pemirsa, sampai di sini saja untuk podcast tematik pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Bungsu, Mbak Anggi tadi ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan sukses dengan karya-karya terbarunya nanti di event yang selanjutnya. Dan mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Priyo dan juga Mas Bungsu, Mbak Anggi harus pamit dari podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast tematik berikutnya. Sampai jumpa dan tentu saja salam budaya. Lestari budayaku.